Bang Agib tadi yang minta. Dari Kemendekar, Bang. Giliran bukan ahli ya. Sudah ada. Sudah. Ya, silakan. Memanggil kepada Mr. Emmanuel Lobina. Ya, ada ini dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Punya sertifikat atau kita menyiapkan dua penerjemah. Ibu Susan, silakan. Jadi Ibu Susan ini penerjemah setempat. Jadi memang kita siapkan dua penerjemah karena tak durasinya. kalau begitu silakan di Ibu di sampingnya, Bos. Saya kira kalau memang sudah ada yang penerjemah yang punya sertifikat yang sudah tersumpah, tidak perlu lagi penerjemah yang tidak tersumpah. Cukup satu. Karena nanti yang sah atau dapat diterima status sebagai penerjemahnya adalah yang penerjemah yang sah. Yang mulia, kami ingin menanyakan terkait dengan data penerjemah tersebut karena sepanjang yang kami paham tidak ada satu ada, saya juga lupa ya. Tapi memang sesuai dengan hukum acara, baik itu saksi maupun penerjemah itu memang harus baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata harus penerjemah yang sah dan tersumpah, bahkan harus mempunyai sertifikat. Begitu analisa. Baik Ibu ya. Ya, kami menerima arahan dari Yang Mulia. Tapi kami khawatir sebetulnya. Kekhawatiran kami adalah masa examination yang akan berlangsung terutama. Jadi bisa didampingi. Saya kira kalau memang penerjemahnya tidak bisa, nanti kita skor atau kita tunda. Ya, nggak mungkin dua-duanya dipakai, karena yang kita pakai itu yang penerjemah yang tersumpah. Baik Yang Mulia, tapi kami mohon skor tidak sampai lebih dari hari ini. Ya, pokoknya nanti kita anukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Ya, Baik Yang Mulia. kami siap untuk bersidang sampai kapanpun. Oke? Silakan. Saudara punya itu kita acara sumpah Pak. Dan sekaligus mungkin identitas.
Lahirnya di mana? Di Jakarta kapan lahirnya? 27 Juli. Mungkin ada KTP yang tahu. Ya, jenis kelamin perempuan, agamanya apa? Kristen ya, Kristen Protestan. Untuk kerjaannya, cuma ya, kalau di sini memang rumah tangga ini ya. Partai Indonesia ya. Tinggalnya di mana? Barat 6 nomor 39. Ibu sendiri sudah mempunyai sertifikat atau berita acara sumpah, oleh karenanya kami tidak perlu lagi menyumpah karena sumpah ini mengikat ibu ya sebagai penerjemahnya. Ibu sampaikan. Yang mulia, kami mohon disediakan mikrofon 2 karena baik ahli dan penerjemah membutuhkan mikrofon dan kami bersedia untuk menyerahkan. Silakan. Oh, ini mati juga. Coba di anu dulu. Yang mulia, kami juga membawa wireless kalau dibutuhkan. Boleh kalau mau dipakai. Apakah bisa digunakan di sini? Bisa ya, ada listrik ya. Bisa menerjemahkan langsung pada saat Memang setelah dia berhenti langsung ibu terjemahkan. Ya. Ya. Oleh karenanya tolong komunikasikan dengan yang bersangkutan, jangan terlalu panjang juga apa yang kira-kira pokok-pokoknya gitu ya. Baik, kalau gitu saya periksa identitas saksinya dulu atau ahlinya ini ya. Nama saudara siapa? Punya kartu identitas? Do you have identity card? Boleh. Could you please show? Kalau ada kurikulum vitae. Do you have a curriculum vitae? Saya ulangi. Nama lengkap saudara siapa? What is your full name? Immanuel Lobina. Tanggal lahirnya kapan, di mana? What is your birth date and place of birth? 3rd October 1969. 3 Oktober 1969 Arezzo, Italy. di Itali. Jenis kelaminnya apa? Your gender, please. Pria. Pekerjaannya? Your occupation. Lecturer, university lecturer.
dosen di universitas. Universitas apa? University, University of Greenwich in the United Kingdom. Universitas Greenwich di Inggris. Bangsaannya? What is your nationality? Italian, Your Honor. Itali, yang mulia. Agamanya? What is your religion? Catholic. Katolik. Tinggalnya di mana? Where do you live? Greenwich, London, Greater London. Di Greenwich, di metropolitan di London. Karena ini yang menghadirkan adalah penggugat, apakah ada hubungan ahli ini dengan penggugat? Hubungan pekerjaan atau hubungan apa? Do you have any relationship with the claimant? Because if they can invite you to come here, do you have any relationship with them? No relationship. No. Tidak ada hubungan. Yang mulia. Tentunya dengan tergugat, apalagi ya, dan para turut tergugat juga ya. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, ahli ini harus bersumpah terlebih dahulu. So before you give your testimony, you've got to be sworn in. Bersedia bersumpah agama Katolik. I am. Ya, bersedia. Saya kembalikan dulu ya, dia ikutin. Dan ini. Silakan berdiri. Berjanji atau bersumpah? Asper. Ikuti kata-kata saya ya, saudara yang bersumpah Katolik. Ya. Saudara yang bersumpah, saya yang memilih. Ya, ikuti ya. Demi Tuhan, saya berjanji. Oh, sebentar, bersumpah ya. Bersumpah ya. Ulangi ya. Demi Tuhan, saya bersumpah I swear. bahwa saya I akan memberikan pendapat will give my opinion soal-soal yang dikemukakan all the matters forwarded here menurut pengetahuan saya according to my knowledge sebaik-baiknya. to my best. Semoga Tuhan May God menolong saya. help me. Baik, sesuai dengan bunyi sumpah yang sudah diucapkan bahwa ahli ini akan mengemukakan pendapat soal-soal yang berhubungan dengan pengetahuannya. Gitu ya. Begitu saya akan tanyakan kepada pihak penggugat, ahli ini akan menerangkan tentang apa? Terima kasih yang mulia. Ahli yang kami hadirkan hari ini ke hadapan persidangan ini adalah dosen utama di Universitas Greenwich, Inggris. Keahliannya adalah tentang privatisasi dan remunisipalisasi air. Dan ahli juga telah melakukan riset terkait privatisasi dan remunisipalisasi air di seluruh dunia. Dan untuk itu juga ahli melengkapi keterangannya juga ahli memiliki riset tentang air di Jakarta yang akan diserahkan kepada Yang Mulia pasca penyampaian keterangan.
Dan jika diperkenankan, kami bisa memulai mengajukan pertanyaan yang lain. Sebelum kita lanjutkan, ada pendapat dari pihak tergugat atau turut tergugat tentang hal ini? Terima kasih Hakim yang mulia. Tadi kami mencatat bahwa Mr. Emmanuel Lobina ini diajukan sebagai ahli ya. Karenanya mohon agar ahli tidak berbicara soal fakta majelis, hanya Iya. pengetahuannya saja. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada awal tadi, ahli ini hanya mengungkapkan pendapat soal-soal dengan pengetahuannya. Gitu. Kuasa hukum para Kalau soal itu nanti tentunya majelis yang akan menilai apakah termasuk kapasitas ahli atau tidak, gitu ya. Ya, terima kasih majelis. Ya. Baik, untuk itu saya beri kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang ahli. Good afternoon. Apakah Anda siap? Are you ready? Ya, saya. Ahli, tolong jelaskan apa definisi privatisasi. Please explain the definition of privatization. Mohon maaf, saya ulangi. Apa definisi privatisasi air? What is the definition of water privatization? Water privatization is the transfer of the responsibility to provide water services Privatisasi air adalah suatu pengalihan dari tanggung jawab untuk pemberian layanan mengenai air from the government or a public enterprise dari pemerintah atau institusi pemerintah to a private enterprise. kepada pemerintah kepada perusahaan swasta. The private operator Operator dari pihak swasta under privatization is responsible berdasarkan privatisasi akan bertanggung jawab for operating the service untuk mengoperasikan layanan tersebut and it has the right to make a profit out of it. dan mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Now there are many forms of water privatization. Banyak sekali bentuk daripada privatisasi air. One of these forms is the sale of the assets, the infrastructure, to a private operator. Dan salah satu bentuknya adalah penjualan dari aset atau infrastruktur kepada operator privat atau swasta ini. Another form is that of concession contracts, Bentuk lainnya adalah kontrak konsesi, like here in Jakarta, seperti yang sekarang dilaksanakan di Jakarta, where the private concessionaire di mana pemberi dari konsesi privat ini has the responsibility to operate the service memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan layanan ini and finance investments, dan membiayai investasinya and has the right to make a profit out of it. dan memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan atas layanan ini. Other forms of water privatization fall under the definition of public-private partnerships. Dan juga ada bentuk lain dari privatisasi air adalah yang berada dalam di bawah definisi daripada kemitraan publik dan swasta. Many types of contracts fall under the definition of public-private partnerships. Banyak sekali bentuk kontrak yang berada di bawah kategori dari PPP atau kemitraan pemerintah dan swasta. But in all these cases of water privatization, Tetapi dalam semua kasus dari privatisasi air ini, whether it is the sale of the assets apakah ini mengenai berkaitan dengan penjualan aset or concession contracts atau kontrak konsesi or other public-private partnerships, atau bentuk lain daripada PPP ini, the basic principle prinsip dasarnya adalah
is always that the private operator is responsible for managing the service, adalah operator dari pihak privat ini adalah bertanggung jawab untuk mengelola layanan tersebut and has the right to control management dan memiliki kendali terhadap manajemennya and make a profit out of it. dan mendapatkan keuntungan atas layanan tersebut. Terima kasih. Saya lanjutkan. Apakah berarti menurut pendapat Anda konsesi atau public-private partnership dan kontrak sewa sama halnya dengan privatisasi? Does it mean that according to your opinion, concession or PPP or contract rental, Iya. apakah sama dengan Apakah sama dengan privatisasi? Is it the same like privatization? All the forms that are described, public-private partnerships, concessions, sale of the infrastructure, are a form of water privatization. Semua bentuk yang tadi saya katakan, yaitu PPP, konsesi, atau penjualan daripada infrastruktur, merupakan privatisasi air. Stop dulu. Dapatkah Anda memberikan contoh Could you give an example yang dapat menunjukkan that could show bahwa public-private partnership that PPP atau konsesi concession itu sama halnya dengan privatisasi? is the same like privatization? Kami meminta contoh di negara mana atau We'd like to get examples from which country or which government or which area. There are too many examples, I think, Sebetulnya terlalu banyak contoh saya rasa, because there are many cases of public-private partnerships, karena banyak sekali kasus dari dari PPP atau kemitraan publik dan pemerintah dan swasta. there are many cases of water concessions, privatized concessions, Dan juga banyak sekali dari konsesi air dan privatisasi air. and all those cases, not all those cases, some of those cases are documented in the report that I have submitted to the court of Hana. Dan beberapa dari kasus-kasus tersebut sebetulnya sudah didokumentasikan dalam dokumen yang saya sudah sampaikan yang mulia. Together with my CV a few seconds ago. Dan juga bersama-sama dengan CV yang saya sampaikan beberapa waktu ini, baru saja. If Your Honor will allow me, Kalau yang mulia mengizinkan saya would like to suggest that ingin menyarankan in order to answer the question, agar saya dapat menjawab pertanyaan ini, it is perhaps preferable mungkin lebih disukai jika to refer to the origin and the use of the term privatization and public-private partnerships. dan juga kita mengacu kepada penggunaan daripada kata privatisasi atau PPP ini. Now, in that sense, I would like to refer to the fact Oleh karena itu saya ingin menunjukkan kepada fakta bahwa that for decades, in fact, since the 1980s and the 1990s, sebetulnya sudah puluhan tahun sejak dari tahun 80-an dan tahun 90-an to date, sampai saat ini, the common usage of the term water privatization sebetulnya penggunaan istilah dari privatisasi air by US experts and even World Bank experts dan oleh ahli Amerika dan juga ahli dari World Bank has been to include
forms of water privatization by water concession and other public-private partnerships. Adalah mencakup bentuk daripada privatisasi air atau konsesi air dan juga PPP. This common usage is reflected in academic literature, Dan penggunaan yang umum dipakai ini terdapat dalam literatur akademik and policy documents, dan juga dalam dokumen kebijakan-kebijakan, including academic literature of French experts dan juga termasuk dari literatur akademik daripada expert Perancis that refer to public-private partnerships yang mengacu PPP sebagai as French-style privatization. privatisasi yang bergaya Perancis. It is important to observe Penting bagi kita untuk mengamati that in recent years, in the last few years, bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini there has been a conscious attempt ada suatu upaya yang dilakukan secara sadar by multinationals and a number of international organizations oleh organisasi multinasional to dan suggest internasional yang menyarankan and to claim that public-private partnerships yang mengklaim bahwa PPP are not water privatization. They are adalah bukan privatisasi air, katanya mereka lain. This is because Hal ini disebabkan the experience with water privatization has been extremely controversial and problematic, karena pengalaman mengenai privatisasi air ini adalah kontroversial dan juga membuat banyak masalah. and so around the world, the term has gained a negative connotation. Jadi di seluruh dunia hal ini mendapatkan konotasi negatif. But when we look at the substance of the contract described by the term concession or public-private partnerships, Tetapi apabila kita melihat dari substansi dalam kontrak yang menyatakan mengenai istilah konsesi atau PPP ini, these are the same contracts described as water privatization by US experts and World Bank experts since the 1980s, at least. tetapi ini adalah istilah yang sama yang digunakan dalam kontrak seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli dari World Bank, ahli-ahli dari Amerika. Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya sehubungan dengan pernyataannya, apa yang membuat konotasi negatif tentang privatisasi air? What's the negative connotation about the privatization? The experience with privatization has been so negative around the world in terms of economic and social costs of implementing privatization. Ini adalah pengalaman dari privatisasi adalah begitu negatif di seluruh dunia dalam hal sosial dan juga mengenai biayanya. Mengenai dari biaya sosial dan ekonomi. Apa yang menyebabkan dampak sosial dan biaya ini? What is the impact socially and the economic cost? Your Honor, I will refer to widespread and growing social resistance to water privatization in high-income countries, in middle-income countries, and low-income countries. Saya akan mengacu yang mulia kepada suatu hal yang banyak dibicarakan dan suatu penolakan sosial yang sudah umum sekali terjadi dan sudah tersebar luas di negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi, menengah maupun yang rendah. The introduction of water privatization, as well as water concessions
or other forms of water privatization like public-private partnerships. Dan juga pendahuluan yang saya sampaikan mengenai privatisasi air, konsesi air dan bentuk PPP is very often met by widespread social resistance. Seringkali ditanggapi dengan resistensi sosial yang sangat luas due to the perceived injustice of private water management. karena dipersepsikan adanya ketidakadilan dalam pengelolaannya. This perceived injustice is a cause of excessively high prices and charges. Hal ini yang dipersepsikan tidak adil ini adalah dari harga yang sangat tinggi and the failure of the private water operators to deliver on the expected objectives of the contract. Dan juga kegagalan daripada operator air untuk mencapai dari tujuan atau objektif daripada penyediaan air ini. Silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah privatisasi air dilakukan di banyak negara di dunia? Does water privatization conducted in many areas in the world? Since the 1990s, Sejak tahun 1990, there have been a number of countries that have privatized water services in some cities. jadi ada beberapa negara yang melakukan privatisasi di beberapa kota. Often under the pressure and influence of the World Bank. Seringkali di bawah tekanan dari Bank Dunia. There has been an increasing activity in terms of privatization. There has been a number of cities have decided to privatize water services. Banyak kota-kota yang sudah memutuskan untuk melakukan privatisasi air Since the 1990s. sejak tahun 1990. However, there are two facts to observe. Tetapi ada dua fakta yang dapat kita amati. The first one is that today and even during the years 2000, dan juga yang saat ini dan juga daripada tahun-tahun 2000. when we look at the major cities in the world, Jika kita melihat daripada kota-kota besar di dunia, that is the cities with more than 1 million inhabitants, yaitu kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta, memiliki 1 juta penduduk, lebih dari 1 juta penduduk. so we are talking about 400 major cities in the world. Jadi kita berbicara mengenai 400 kota di dunia. 90% of these major cities 90% dari kota-kota besar ini is operated by a public sector operator. dioperasikan oleh operator dari sektor pemerintah. Therefore, water privatization is the exception, it is not the rule. Jadi oleh karena itu privatisasi air adalah suatu pengecualian dan itu bukan merupakan suatu aturan. The second point to observe Poin kedua yang harus diamati, Sebelum dilanjutkan, pengecualian apa yang bisa air itu diprivatisasi? Pengecualian apa? so what is the exception that a city could do privatization? Because there are some exceptions, and under what kind of exceptions that the cities could do privatization? sorry, I didn't understand. What is you said that it's not a rule, but it is exception. So why do cities
I apologize, my honor, for not being clear. Mungkin saya tadi menjelaskan kurang jelas, Yang Mulia, saya minta maaf. Let me clarify my point. Saya ingin menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi. There is a widespread idea, Jadi a common idea, ada ide yang sangat umum, that water privatization is something that everybody wants. jadi pendapat Oh, masih ada yang kedua. Ya. Thank you, Your Honor. Terima kasih, Yang Mulia. The number of cases that have gone back to a public service Jumlah kasus yang kemudian dikembalikan kepada layanan pemerintah after the failure of water privatization setelah kegagalan yang dialami dalam privatisasi air in France pihak swasta di Perancis in the last 5 years dalam 5 tahun terakhir has doubled sudah 2 kali lipat compared to the previous 5 years. dibandingkan dengan 5 tahun yang belakangan. And France is the country which hosts Dan Perancis adalah negara yang menjadi tuan rumah the headquarters of Suez, di mana di Suez kantor pusatnya terletak di sana. Suez is the multinational that owns Parija in Jakarta. Suez adalah kantor yang memiliki Balija di Jakarta. These 100 cases that I was referring to before Mengenai 100 kasus yang tadi saya sebutkan that decided to return to a public water service, public sector water service, yang telah memutuskan untuk mengembalikannya kepada layanan pemerintah include Paris in France, termasuk Paris, Perancis, Berlin in Germany, Berlin di Jerman, Budapest in Hungary, Budapest di Hungaria, Budapest in Hungary, ya, Budapest di Hungaria, major U.S. cities like Atlanta, Milwaukee, Indianapolis. dan juga kota-kota besar seperti Atlanta, Milwaukee, dan Minneapolis. Apa alasan-alasan negara-negara itu kemudian privatisasi itu dikembalikan kepada pemerintah? What is the reason of those cities to return privatization to the government? The fundamental reasons are dissatisfaction with the quality of the service. Alasan kota-kota tersebut mengembalikannya kepada layanan pemerintah Can be summarized as dissatisfaction with the quality and the cost of the service provided by private water operators. adalah dapat diringkas adalah ketidakpuasan mengenai kualitas dan juga biaya atas layanan yang diberikan oleh operator privat tersebut. More precisely, in some cases there are costs which are excessively high. Lebih tepatnya adalah biaya yang sangat tinggi sekali. In other cases, there is a failure to invest the amount of money required by the contract, agreed in the contract. Dan juga dalam kegagalan untuk melakukan investasi sesuai yang dicantumkan dalam kontrak. There can be a combination of factors which in some cases include corruption, Dan juga ada beberapa kombinasi dari beberapa faktor dan termasuk korupsi. like in the case of Grenoble in France, Seperti dalam kasus Grenoble di Perancis, where the former mayor was convicted to prison, di mana wali kota yang sebelumnya itu dipidana, and a manager of the Suez Group was also convicted to a prison sentence. dan juga dari manajer dari Suez itu diberi hukuman masuk penjara. And the corruption led to a number of court rulings, Dan akhirnya korupsi itu mengakibatkan adanya beberapa putusan-putusan pengadilan that resulted in the termination of the contract. yang mengakibatkan diputuskannya beberapa kontrak-kontrak. Of course, context is important, Tentu saja konteks adalah penting, and the context in high-income countries dan konteks di negara yang berpenghasilan tinggi is
It's not the same as the context in low-income countries. Tidak sama dengan konteks di negara yang berpenghasilan rendah. In some developing countries like South Africa, Di beberapa negara yang sedang berkembang seperti di Afrika Selatan, the excessively high costs of private water provision penyediaan air yang sangat tinggi, penyediaan air dengan biaya yang sangat tinggi, led to problems of affordability. itu menimbulkan masalah mengenai keterjangkauan harga tersebut. Poor consumers could not afford to pay for water. Akhirnya konsumen yang miskin tidak sanggup membayar air, Like in the case of Konkobe in South Africa, seperti kasus Konkobe di Afrika Selatan, where a Suez contract was terminated. di mana kontrak Suez diakhiri dan diputuskan.